Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunaikan ibadah puasa. Hari ini sambil menunggu waktu berbuka puasa, mari kita belajar bersama-sama melalui video pembelajaran fisika Erlangga Education Center dalam materi energi potensial pegas. Nah, pada energi potensial pegas ini adalah bagian terakhir dari bab gerak harmonis sederhana. Jadi kemarin pada gerak harmonis sederhana itu kan kita sudah membahas tentang ayunan pada bandul dan juga gerak bolak-balik pada pegas. Nah, pada bagian terakhir ini adalah berhubungan dengan energi potensial pegas itu sendiri. Nah, oke, sebelum kita memasuki ke energi potensial pegas, ada baiknya kita mengingat kembali materi yang berhubungan dengan pegas, yaitu ketika pegas itu memiliki konstanta. Jadi setiap pegas itu memiliki konstanta, kita sebut saja K. Nah, kemudian ketika pegas ini ditekan oleh gaya F ya, maka akan ada gaya pegas yang arahnya berlawanan dengan gaya F. Nah, ini saya tuliskan dengan Fg ya. Nah, ini ya, kemarin ya, masih ingat ya, lihat lagi. Nah, karena ketika kita menekan pegas maka benda ini pasti berhenti, maka sigma F sama dengan 0, sehingga gaya yang mendorong pegas tadi itu akan sama dengan gaya pegas. Makanya jangan bingung kalau misalkan di buku atau di literasi yang lain itu langsung ditulis F sama dengan K dikalikan dengan delta X. Nah, seperti itu ya. Jadi jangan tidak terlalu dipermasalahkan F-nya ini F gaya yang mendorong atau gaya pegas, karena besarnya sama. Nah, jadi konsepnya perubahan bentuk energi. Nah, dari mana dapatnya energi potensial pegas itu? Jadi ketika pegas itu ini misalkan pegasnya dalam posisi normal ya. Nah, kemudian pegas ini dia ditarik, ya, misalkan ditarik, sehingga posisinya berubah. Nah, di sini ada perubahan posisi, kita simbolkan dengan delta X seperti itu. Nah, ketika pegas ini dia posisinya merenggang atau memampat, maka si pegas ini memiliki energi potensial. Tapi apakah mungkin sebuah pegas itu tiba-tiba dia merenggang atau merampat sendiri? Tidak mungkin. Harus ada gaya luar yang bekerja pada pegas. Nah, jadi ketika ada gaya luar, misalkan seperti ini, kalau misalkan dia merenggang seperti ini, berarti gayanya arahnya ke kanan ya. Nah, ini baru dia akan merenggang. Jadi konsepnya adalah dari mana energi potensial pegas itu ya diperoleh dari perubahan energi usaha, lebih tepatnya ya. Jadi perubahan usaha dari gaya F ini tadi, dia berubah bentuk karena mengubah dari posisi si pegas tadi, sehingga mengakibatkan gaya ini tadi memberikan perubahan energi pada si pegas dalam bentuk energi potensial pegas. Nah, untuk energi potensial pegas ini sendiri secara persamaan EP itu sama dengan setengah, ingat setengah ya, K delta X kuadrat. Nah, jadi ini saya kotai. Jadi energi potensial gas EP itu sama dengan setengah K kali delta X kuadrat. Kalau kita perhatikan bentuknya mirip dengan energi kinetik. Nah, coba diingat-ingat lagi bagaimana bentuk energi kinetik. Bentuk energi kinetik kan EK itu sama dengan 1/2 mv kuadrat. Jadi di sini ada setengahnya, ini juga ada kuadrat. Begitu juga dengan energi potensial pegas, ada setengah di depan K, kemudian X-nya dikuadratkan. Jadi yang dilihat adalah bentuk, kemiripan bentuknya. Jadi dengan kita memahami kan biasanya
dengan bentuk yang mirip itu akan lebih mudah dalam menghafal. Jadi untuk EP pegas, hati-hati ya, jangan sampai ketukar dengan energi potensial pada gerak vertikal. Kalau pada pegas, energi potensial pegas itu setengah kx kuadrat. Baiklah, untuk semakin memperkuat pemahaman kalian tentang energi potensial pegas, mari kita membahas salah satu latihan soal yang sudah Kak Andika siapkan ya. Nah, di sini kasusnya ada massa, kemudian massa ini terletak di atas pegas dengan ketinggian H. Kemudian ketika massa ini jatuh, dia akan menekan pegas yang ada di bawahnya. Bisa dipahami ya. Jadi ketika si massa ini jatuh ke bawah, dia akan menekan si pegas. Nah, kita baca dulu soalnya. Sebuah benda bermassa 400 gram jatuh dari ketinggian 10 meter di atas sebuah pegas dengan konstanta 2000 Newton per meter. Tentukan perubahan panjang pegas ketika beban menekan pegas. Jadi beban ini menekan pegas, jadi pertambahan panjang maksimumnya berapa? Nah, masanya berapa? 400 gram. Jadi masanya 0,4 kilogram. Dengan ketinggiannya 10 meter. Konstanta pegas K nya sebesar 2000 Newton per meter. Sudah, cuman itu aja. Nah, kalau di soal tidak diketahui percepatan gravitasi, kita ambil G-nya, kita pakai 10 meter per sekon kuadrat. Nah, yang ditanyakan itu adalah perubahan panjang dari delta X ya. Jadi perubahan panjang pegas ketika beban menekan pegas. Oke. Nah, untuk karena tempatnya sempit, Kak Andika hapus dulu. Nah, tadi yang ditanyakan itu adalah perubahan panjang. Atau delta X. Nah, konsep energi yang kita pakai di sini. Jadi konsep energi yang dipakai di sini. Nah, di sini ada massa, ada ketinggian, maka terjadi perubahan energi potensial EP. Jadi energi potensial gravitasi tambah G itu aja ya. Ini berubah menjadi energi potensial pegas. Jadi energi potensial gravitasi berubah menjadi energi potensial pegas. Nah, energi potensial gravitasi M kali G kali H sama dengan energi potensial pegas 1/2 Kx kuadrat, delta X ya tadi ya, sorry, delta X kuadrat. Nah, ini kalau misalkan kita buat pindah posisinya ya, jadi delta X itu sama dengan duanya pindah ke depan, pindah ruas, jadi 2 kali massa kali gravitasi kali ketinggian dibagi dengan K. Oh ya, mohon maaf, X nya ini kuadrat ya. Nah, ini nah, saya masukkan angkanya, delta X kuadrat sama dengan di sini Kak Andika tidak buru-buru bentuk akar karena untuk memudahkan aja, 2 dikali massanya tadi berapa? 0,4 dikali 10 gravitasinya, kemudian hanya juga 10 dibagi K nya 2000. Nah, seperti ini ya. Nah, maka delta X kuadrat itu sama dengan 2 nya kita coret, 0 nya 1, 2, 2. Nah, itu ya. Nah, ternyata sama dengan 0,06
Berarti delta X sama dengan akar dari 0,04 yaitu 0,2 meter. Jadi perubahan panjang pegas itu adalah 0,02 meter. Nah, untuk soal hot itu nanti dia sebenarnya sederhana ini, cuman nanti yang ditanyakan bisa macam-macam. Bisa jadi berapa panjang pegas minimum agar si massa ini tidak sampai ke tanah. Nah, bisa dipahami maksudnya? Kan tadi delta X-nya 0,02. Berarti kalau panjang si pegas tadi kurang dari 0,02, maka otomatis si benda yang ada di atas nanti akan menyentuh tanah. Jadi itu adalah variasi soal, jadi pengembangan soal dari yang soal Kak Andika tadi jelaskan. Jadi soal fisika itu sangat mudah sekali untuk dikembangkan, padahal asalnya sama. Jadi konsepnya seperti itu ya. Baiklah, demikianlah video pembelajaran pada sesi kali ini. Selamat menunaikan ibadah puasa. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga amal ibadah kita pada puasa hari ini diterima. Amin, amin ya rabbal alamin. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.